Selamat datang di perjalanan melintasi waktu ke dunia di mana rempah-rempah bukan hanya sekedar bumbu dapur, tetapi juga jalan menuju kekayaan, kekuasaan, dan ketidakpastian. Inilah cerita tentang tata niaga rempah-rempah pada masa kesultanan dan masa penjajahan. Sebuah perjalanan yang membawa kita ke abad ke-15, ketika kerajaan-kerajaan Nusantara berkuasa atas rempah-rempah yang sangat dicari di seluruh dunia. Namun, kejayaan itu tidak datang tanpa perjuangan. Raja-raja Nusantara mengendalikan harta yang sangat berharga. Sementara pedagang dari daratan Eropa melayari lautan demi mendapatkan rahasia rempah ini. Perjalanan kami membawa Anda pada ekspedisi epik. Para penjelajah seperti Vasco da Gama, Magellan, dan Marco Polo yang dengan tekadnya menjelajahi samudra-samudra tak dikenal dan memicu persaingan sengit. Namun, ini juga cerita tentang perlawanan dan keberanian, di mana para pejuang Nusantara bersatu untuk melindungi warisan mereka dari penjajahan yang mengancam. Hari ini, kita melihat dampak sejarah ini pada kehidupan kita, dari industri rempah-rempah modern hingga masakan kita sehari-hari. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan yang mengungkap misteri, intrik, dan keindahan di balik tata niaga rempah-rempah. Ini adalah kisah besar yang tak pernah lekang oleh waktu. Rempah-rempah yang tumbuh dan ditanam di Nusantara selama berabad-abad telah memikat dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk datang dan melakukan transaksi jual beli, hingga menguasai pelayaran dan juga memonopoli perniagaan rempah-rempah. Berawal dari Kepulauan Banda yang dihuni dan ditanami pohon pala dan telah dianggap sebagai negeri maritim yang sejati, Pelabuhan Banda menjembatani para saudagar dari pesisir utara Jawa, Melayu, Arab, Cina, India, dan juga Eropa dalam memperoleh rempah-rempah, terutama pala. Namun, peralihan perdagangan internasional melalui jalur Eropa hingga Asia Timur mempunyai dampak besar bagi kepulauan di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya tidak lagi menghasilkan produk alami. Ibu kota kerajaan Sriwijaya atau juga disebut sebagai Sanposi menjadi pangkalan penting dalam kaitannya dengan jalur laut bagi pedagang asing lain menuju Tiongkok. Berkat persediaan barang dagangannya yang melimpah, Palembang menjadi penting setelah Kekhalifahan Abbasiyah dan Jawa menjadi kekuatan terbesar ketiga di dunia. Pada peralihan abad ke-14, ketika suatu ekspedisi Cina mendekati daerah ini, Palembang telah dihancurkan dan kerajaan Majapahit yang baru saja berdiri. Para pedagang Islam Pasai di Selat Malaka yang berada dalam jarak jangkauan mereka, Palembang yang lemah yang masih hidup dengan kejayaan masa lalunya tetap penting khususnya untuk pedagang rempah sampai pada pertengahan abad ke-14. Sementara itu, Jambi semakin lama semakin berkembang dan mengarah pada pelabuhan internasional, khususnya sebagai pelabuhan lada. Namun, kejayaan Palembang telah terkikis dan tidak lagi mempertahankan reputasinya sebagai pelabuhan perdagangan yang besar. Di Malaka, seperti halnya di Pasai,
para pedagang Hindu Jawa yang tercabut dari lingkungan tradisionalnya mulai menjalin hubungan dengan pedagang Gujarat yang beragama Islam fanatik, sehingga mereka berubah mengikuti menjadi Muslim. Sementara itu, Malaka menjadi tempat pertemuan perdagangan dari timur dan barat, seperti Palembang pada abad sebelumnya. Berkat intensitas pedagang yang meningkat pada jalur dunia yang baru, maka Malaka menjadi semakin besar. Berdasarkan laporan yang ada dalam Komentaris Al-Burku, dikatakan bahwa jika ada pedagang yang melewati jalur perdagangan ini, semua akan tunduk pada aturan, harus singgah di kota ini. Karena tempat ini mereka bisa menemukan berbagai jenis obat-obatan dan rempah yang dicari dan diperebutkan di dunia. Selain mudah dapat menemukan berbagai jenis rempah, di Malaka, pelabuhan ini lebih kondusif terhadap semua musim. Dalam perjalanan dari Tanjung Komorin ke timur daripada singgah di pelabuhan lain yang ada di kawasan itu. Meskipun dinasti Melayu memerintah di Malaka, pengaruh Jawa tetap terasa, menurut gambaran yang diberikan De Barros. Mengenai situasi itu, pada 1511, kota ini terdiri atas dua kompleks, Upih dan Ilir, yang keduanya berada di bawah pemerintahan orang Jawa. Di Upih ditemukan kampung Keling, tinggal para pedagang dari Tuban, Jepara, Sunda, Palembang, dan dari beberapa daerah taklukannya. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan orang Jawa, Ulti Mutia Raja. Orang terkuat di kota itu yang disebut oleh De Barros diberikan gelar raja sebagai penghargaan atas keistimewaannya. Di Ilir, tinggal para pedagang dari Gresik dan sekitarnya di bawah kekuasaan seorang Jawa, Tuanku Laskar. Pada 1509, terjadi konflik antara Ulti Mutia Raja yang memperoleh dukungan dari para penguasa pantai Jawa bagian timur dan penguasa Malaka. Konflik itu tumbuh begitu hebat, sehingga orang menduga akan terjadi serangan dari Laut Jawa yang akan menempatkan Malaka di bawah kekuasaan Jawa, seperti halnya kerajaan Palembang dan Pasai pada 1377. Setelah kemunduran Niaga Jawa, Tuban merupakan pelabuhan Majapahit. Sedayu, Lasem, dan Brondong seperti Canggu pada abad ke-14 dan ke-15 selalu menjadi pelabuhan sekunder. Sebagai pusat dagang, Surabaya yang telah disebutkan sejak 1365 juga pada abad-abad kemudian tetap untuk jangka waktu lama tidak terlalu penting sebagai emporium dibandingkan dengan Gresik dan Jaratan. Sampai sekitar 1400, Tuban mempertahankan monopoli atas perdagangan Jawa. Baru dengan bangkitnya Malaka sekitar tahun itu, jumlah perdagangan di Jawa Timur yang mencapai tempat itu tidak lagi bisa terbatas pada Tuban. Sejak saat itu, kebangkitan Gresik yang dengan kedatangan orang-orang Portugis di Malaka menjadi tempat penimbunan komoditi perdagangan yang berasal dari Maluku. Jepara juga muncul sebagai pusat niaga. Akan tetapi, Tuban tetap terus tumbuh. Tuban merupakan satu-satunya imperium Jawa yang penting sebelum 1400. Setelah Tuban menyusul Gresik, kemudian orang mengacu ke Surabaya. Sekitar tahun 1430, tiga kota itu bersama-sama memiliki penduduk lebih dari 1000 keluarga. Pada 1523, penduduk Islam sebanyak 30.000 jiwa, konon tinggal di Gresik saja. Sementara pada masa sebelumnya, penduduk masih didominasi oleh orang Hindu Jawa. Pada awal abad ke-17, menurut The Register, Surabaya memiliki penduduk 50-60.000 jiwa. Jepara sebagai tempat penimbunan beras yang akan dikirim ke Malaka berpenduduk 100.000 jiwa. Mungkin di sini menjadi tempat untuk memperhatikan besarnya keuntungan yang dinikmati oleh pedagang Jawa di bawah rezim penguasa yang mendatangkan kemakmuran bersama. Karena bagi orang Cina, pada abad ke-14 dan ke-15, Jawa berfungsi sebagai simbol kekayaan dan kejayaan. Dalam laporan perjalanan ke Hindia Timur, di bawah Laksamana Waibren Panwercik, dilaporkan bahwa pada September 1604, di Jaratan ada sedikit pajak yang dipungut, dan dampaknya raja tidak merasa keberatan untuk mengizinkan orang Belanda membangun sebuah loji di Gresik, seperti yang telah dilakukan oleh orang Portugis.
Mereka menerima sebidang tanah untuk itu dan berjanji bahwa mereka tidak perlu membayar pajak atau upeti. Akan tetapi, di sisi lain mereka wajib untuk tidak melakukan tindak permusuhan terhadap orang Portugis. Dengan luasnya lautan daripada daratan, Indonesia berada dalam posisi strategis yang sangat menguntungkan untuk pertumbuhan, juga perkembangan budaya. Pertumbuhan dan perkembangan budaya ini didorong oleh keberadaan jalur pelayaran yang menghubungkan berbagai pulau di dalam negeri dan juga jalur pelayaran internasional. Jalur-jalur pelayaran ini membentuk jaringan perdagangan antar pulau dan antar suku bangsa yang kemudian berkembang menjadi jaringan perdagangan internasional atau antar bangsa. Sejak abad-abad pertama hingga akhir abad ke-16, terjadi perdagangan internasional, terutama dengan India dan Tiongkok yang mencirikan periode perkembangan kerajaan-kerajaan berpengaruh dengan pengaruh Hindu-Buddha. Dalam kerajaan-kerajaan ini, seperti Sriwijaya yang fokus pada aspek maritim dan Majapahit yang menggabungkan unsur agraris dan maritim, perdagangan internasional memiliki peran penting. Informasi yang didokumentasikan melalui catatan-catatan Tiongkok, Arab, dan Portugis juga berperan besar dalam menguatkan sumber. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang terlibat dalam jaringan perdagangan internasional umumnya memiliki kota-kota besar dan pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai negara kota. Perdagangan melalui jalur pelayaran antara kerajaan Hindu-Buddha Indonesia, India, dan Tiongkok telah berlangsung sejak abad pertama Masehi, dan informasinya didokumentasikan melalui prasasti-prasasti arkeologi dan berita-berita asing, terutama berita dari Tiongkok. Kajian mengenai jalur pelayaran dan juga perdagangan antara kerajaan Sriwijaya dengan wilayah-wilayah di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok, terutama berdasarkan catatan-catatan Tionghoa, telah dilakukan oleh Wolster pada tahun 1967. Sumber-sumber sejarah yang berasal dari catatan Tionghoa, seperti yang dikumpulkan oleh Groeneveld dalam kaitannya dengan sejarah Indonesia dan Malaya, menggambarkan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut dengan berbagai negara, terutama Tiongkok, dari abad-abad awal Masehi hingga abad ke-16. Dari daftar tempat yang dikunjungi oleh Cheng Ho, beberapa di antaranya seperti Samudra Pasai dan Malaka telah menjadi kesultanan dengan latar belakang Islam yang mulai berkembang sejak abad ke-13 hingga abad ke-15. Dengan adanya jalur pelayaran sejak zaman dulu, terbentuklah jaringan perdagangan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat pemerintahan dan kota-kota di kerajaan. Kota-kota pelabuhan yang berperan penting dalam periode ini, yakni sekitar abad ke-13 hingga ke-18 Masehi, mencakup Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan jumlah lainnya yang terletak di pesisir. Ini mencakup informasi mengenai pusat-pusat pelayaran dan perdagangan, teknologi yang digunakan, pola perdagangan, dan pelabuhan yang ada selama periode pertumbuhan dan perkembangan kerajaan di Indonesia. Informasi mengenai jalur pelayaran dan jaringan perdagangan internasional sekitar abad ke-15 Masehi dapat ditemukan dalam karya Ma Huan yang berjudul Ying Yai Senglam yang diterbitkan pada tahun 1433. Terdapat beberapa ekspedisi yang membentuk jalur pelayaran dan jaringan perdagangan, termasuk ekspedisi pertama, ekspedisi kedua, ekspedisi ketiga, ekspedisi keempat, ekspedisi kelima, sampai pada ekspedisi ketujuh yang dilakukan oleh Cheng Ho. Selama ekspedisi-ekspedisi ini, Cheng Ho mengunjungi banyak tempat dan negeri yang dapat dimasukkan ke dalam kategori jalur pelayaran dan jaringan perdagangan internasional. Dari daftar tempat yang dikunjungi oleh Cheng Ho, beberapa di antaranya seperti Samudra Pasai dan Malaka telah menjadi kesultanan dengan latar belakang Islam yang mulai berkembang sejak abad ke-13 hingga abad ke-15. Selain itu, berdasarkan laporan Ma Huan, ada juga komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa Timur.
Awal mula petaka dan penyebab penjajahan bangsa asing di Indonesia, terutama terkait dengan kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia. Kekayaan rempah-rempah ini menjadi daya tarik utama bagi bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia. Awalnya, perdagangan rempah-rempah telah berlangsung sebelum kedatangan bangsa Eropa dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab bertransaksi dengan pedagang Nusantara. Namun, bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda kemudian menemukan jalur pelayaran ke Nusantara, mengawali dominasi mereka. Portugis adalah bangsa pertama yang tiba di Nusantara, menguasai Malaka, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda kemudian mengikuti, mendirikan perusahaan dagang yang memonopoli perdagangan rempah-rempah melalui kekuatan militer, memunculkan kolonialisme. Meskipun jalur rempah telah ada sejak lama, kolonialisme memiliki dampak buruk pada Nusantara, mengubah masyarakat yang awalnya pedagang menjadi buruh. Selain itu, perdagangan rempah-rempah juga mencakup hubungan dengan bangsa lain seperti Cina dan Inggris, serta peran penting Maluku dalam perdagangan rempah-rempah. Sistem perdagangan yang dianggap kosmopolitik dan maju telah berkembang di Nusantara dengan berbagai bangsa yang terlibat dalam perdagangan dan pertukaran budaya. Dalam konteks ini, Maluku menjadi pusat eksplorasi bagi bangsa Eropa, terutama dalam pencarian rempah-rempah. Belanda berhasil membangunkan benteng di berbagai pulau di Maluku, memperkuat monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain perdagangan lada dan beras, Kesultanan Banten juga menjadi pusat perdagangan penting dengan hubungan perdagangan yang dipengaruhi oleh banyak pedagang asing. Banten juga menciptakan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan. Ketika Belanda dan Inggris tiba di Banten, mereka membawa mata uang perak, memengaruhi sistem mata uang di sana. Dengan demikian, perdagangan rempah-rempah dan peran pentingnya dalam sejarah ekonomi Indonesia menjadi faktor utama dalam pengaruh dan penjajahan bangsa asing di wilayah ini. Hadirnya bangsa asing ini mempengaruhi struktur sosial dan sistem tata niaga. Beberapa dampak negatif muncul seiring dengan berjalannya waktu, seperti monopoli dan penindasan. Hal ini menyebabkan penekanan terhadap pedagang lokal dan persaingan yang sangat ketat. Pedagang lokal dilarang berdagang langsung dengan pedagang dari negara-negara lain, yang berdampak negatif pada perdagangan bebas dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu, eksploitasi sumber daya. Mereka memaksa penduduk setempat untuk bekerja di perkebunan rempah-rempah dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa upah, yang mengakibatkan eksploitasi manusia yang mengerikan. Proses pengolahan rempah-rempah juga dikendalikan oleh penjajah, sehingga mereka dapat mengontrol mutu dan harga rempah-rempah. Banyak penduduk lokal dipaksa untuk bekerja sebagai budak atau buruh perkebunan, yang menghancurkan struktur sosial tradisional. Terakhir, pengendalian perdagangan rempah-rempah seringkali berujung pada perang dan konflik berkepanjangan, yang mengakibatkan kerusakan fisik dan sosial yang luas.